Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita semua senantiasa berusaha mengingatkan diri kita semua untuk senantiasa tunduk patuh kepada Allah, taat kepada Allah, laksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya, berusaha untuk menyelamatkan diri dari azab Allah. Allah Ta'ala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Takutlah kalian terhadap satu hari saat kalian dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap diri akan dibalas dengan sempurna atas apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak akan dzalimi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai mukmin, sebagai muslim, kita yakin dan ini merupakan satu kepastian bahwa setiap kita pasti akan dibangkitkan nanti setelah kematian kita. Setelah itu kita akan dihadapkan kepada Allah. Dihadapkan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita perbuat. Semua perbuatan baik, semua perbuatan buruk akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Saat itulah kita akan dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Ini saat-saat yang menakutkan, saat-saat yang betul-betul mendebarkan, sangat dahsyat. Makanya Allah katakan, wattaqu, takutlah kalian. Jangan meremehkan hari seperti ini, jangan menyepelekan, jangan sampai kita lalai. Persiapkan diri kita untuk menghadapi hari ini saat kita dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita pada saat itu selain iman kita, amal kita, tauhid kita. Karena iman kita, amal kita, amal yang terbaik, yang paling utama adalah tauhid kita. Kalau seseorang ketika menghadap Allah tidak memiliki tauhid, alias dia melakukan perbuatan syirik atau kufur, jangan diharap adanya keselamatan bagi dirinya pada saat itu, adab selama-lamanya. Tapi kalau dia ketika menghadap Allah dalam keadaan masih bertauhid, bersih, taubat dari segala bentuk kekufuran dan kemusyrikan, Allah akan selamatkan dia. Minimal dia tidak kekal dari adab saat dia memang harus diadab. Sesungguhnya tauhid luar biasa. Makanya peliharalah tauhid kita, jangan sampai kita terkena kemusyrikan, kekufuran. Seorang bertauhid tentunya dia betul-betul yakin bahwa tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan, tidak ada yang manfaat, tidak ada yang semua dia yakin datang dari Allah Ta'ala. Sehingga dengan demikian dia berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, hanya beribadah secara murni kepada Allah, gak ada yang lain. Ketika meminta manfaat, ketika meminta kebaikan, datang kepada Allah, minta kepada Allah SWT. Ketika dia berusaha untuk menghindar dari keburukan, minta dihindarkan dari segala keburukan, semua juga dia minta kepada Allah Ta'ala. Semua Allah dia yakini, tidak ada yang lain. Itulah tauhidnya kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu mari ya kita jaga tauhid kita, jangan sampai lenyap sampai akhir hayat kita. Di samping itu, amal yang menyelamatkan kita adalah tentunya adalah amal-amal yang sesuai dengan syariat, yang kita lakukan sejalan dengan tauhid tadi, yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kalau tidak ada keikhlasan, tidak ada keselarasan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, juga tidak akan pernah diterima amal kita, nggak bisa menjadi sarana atau sebab untuk menyelamatkan diri kita tadi.
Maka dari itu hati-hati ketika kita berbuat kebaikan, jadikan amal kita selalu ikhlas karena Allah, dengan tujuan bagaimana menjadi bekal kita untuk bisa selamat nanti di hari kita menghadap Allah Ta'ala. Dan ingat, amal terus sesuaikan dengan ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu jangan bermalas-malasan untuk mewujudkan amal-amal soleh ini. Jangan bermalas-malasan untuk memelihara tauhid kita. Memang untuk bisa mewujudkan amal kebaikan kita, menghindarkan dari keburukan tidak mudah, memerlukan mujahadah, kesungguhan, juga memerlukan sidqul azimah, tekad yang kuat. Kalau tidak ada tekad yang kuat, tidak ada sidqul azimah, nggak akan terwujud. Makanya para ulama menyebutkan syarat terwujudnya amal itu adalah harus sidqul azimah, tekad yang kuat. Untuk berbuat amal kebaikan, berbuat amal soleh harus ada tekad yang kuat. Kalau cuma kepingin, belum tentu. Kita pingin sholat, kita pingin zakat, kita pingin puasa, kepingin gampang, tapi mewujudkannya nggak akan terwujud kecuali dengan tekad yang kuat. Seperti hari ini, kita berada di hari ke-9 Muharram, besok tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Banyak hadis-hadis yang memotivasi kita untuk melakukan saum, ya, sunnah, ya, dengan nilai pahala tertentu yang akan bisa menghapus, ya, dosa kita setahun, kata Rasulullah begitu kan. Nah, orang mungkin dikatakan diiming-imingi seperti itu, mau, ayo kita saum. Belum tentu semua orang mau melaksanakannya. Itu semua akan terwujud kecuali dengan apa? Tidak terwujud kecuali dengan tekad yang kuat, sidqul azim. Makanya mari ya, setiap ibadah yang kita lakukan, niatlah yang kencang. Jangan cuma kepingin. Tanpa tekad yang kuat nggak akan ada. Maka dari itu mari ya, wujudkan dengan tekad yang kuat, singkirkan segala penghalang. Penghalang yang paling besar adalah apa? Syahwat. Syahwat itu merupakan penghalang besar untuk kita mewujudkan kebaikan, untuk bisa mewujudkan kebaikan, menghindari keburukan, untuk menuju keselamatan kita nanti. Penghalang terbesar adalah syahwat. Syahwat, ya, keinginan kita, ya, yang memang diikuti di sini berasal dari nafsu kita, ya, tanpa berpikir dengan akal yang jernih, tanpa berpikir bagaimana itu masalah martabat, tanpa berpikir bahwa itu selaras dengan agama atau tidak. Nah, secara umum syahwat seperti itu. Nah, makanya sebagai seorang muslim sadar kalau syahwat ini dituruti akan mencelakakan diri kita. Maka dari itu tundukkan syahwat itu. Jangan sampai menjadi penghalang kita untuk berbuat kebaikan, untuk menciptakan amal-amal soleh kita, untuk menuju keselamatan kita. Dan memang berat sekali memang untuk berbuat demikian ini, ya. Maka dari itu benar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, ya, riwayat Bukhari Muslim, ya, hujibatin naru bisyahwat, hujibatil jannah bil makari. Neraka itu diliputi oleh syahwat dan surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai, al-makari. Ketika seseorang berbuat keburukan yang sesuai dengan syahwatnya, ya, berzina misalkan, minum khamr, ya, atau syahwat-syahwat yang lainnya, yang memang tentunya bertentangan dengan syariat, dengan agama, ya, maka ketika itulah dia terjerumus ke dalam neraka karena hijabnya telah tersingkap. Ketika hijab tersingkap, masuklah dia ke dalam neraka karena hujibatin nar bisyahwat. Neraka itu diliputi ditutup dengan syahwat. Ketika hijabnya disingkap, dia masuklah ke dalam neraka. Memang mudah sekali karena syahwat itu disukai oleh nafsu kita, tanpa berpikir dengan akal yang jernih, tanpa memikirkan bahwa itu agama melarang atau tidaknya, tanpa berpikir martabat kita. Kalau sudah terjadi baru menyesal. Itu syahwat seperti itu. Tapi kalau kita ingin berbuat kebaikan, ingin menggapai jannah, berat karena diliputi dengan al-makari. Maka singkirkan syahwat tadi itu sebagai penghalang-penghalangnya. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita bisa menuju keselamatan kita. Dan jangan tergiur dengan syahwat yang sesaat, syahwat yang instan, kebahagiaan yang instan. Ketika kita ingin, ya, melampiaskan syahwat kita, buru-buru melaksanakan. Bahagia mungkin sementara, tapi sesungguhnya hakikatnya dia menuju kepada adab.
Tapi mari ya, kita berusaha ya, untuk mewujudkan kebahagiaan kita yang abadi dengan tadi tekad yang kuat, sungguh-sungguh untuk mewujudkan amal-amal kebaikan kita untuk meraih keselamatan kita. Ketika kita berbuat kebaikan dengan tekad yang kuat tadi, sesungguhnya bahagia ya. Kita bisa sholat, setelah sholat bahagia itu sebenarnya. Ketika kita bisa saum dengan kesungguhan kita, perjuangan kita melawan syahwat, bahagia dia akan merasakan qurratu ain di sini di hati kita. Harusnya begitu. Kebahagiaan itulah kalau memang terwujud akan berlanjut nanti sampai kebahagiaan di akhirat kita. Tapi kalau kebahagiaan kita misalkan mengikuti syahwat, melihat gambar porno, langsung diikuti, mungkin dia bahagia sementara, tapi hakikatnya pada saat itu dia terjerumus ke dalam neraka, naudzubillah, karena kebahagiaan yang akan mengantarkan kepada adab hanya sementara. Tapi kebahagiaan yang tadi karena kita berusaha bersungguh-sungguh mewujudkan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah, walaupun mengalami perjuangan yang berat, hakikatnya akan menghasilkan kebahagiaan yang akan terus berlanjut sampai di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita, berikan kemudahan kepada kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kesimpulannya, pertama, marilah kita tingkatkan rasa takut kita kepada hari-hari saat kita dihadapkan kepada Allah. Takutlah kepada azab Allah. Jangan sampai kita meremehkan azab Allah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, persiapkan diri kita untuk menyelamatkan diri kita dari azab Allah tadi dengan tauhid kita, dengan amal-amal soleh kita, karena itulah yang menjadi sebab keselamatan kita. Singkirkan ya, kekufuran, singkirkan kemusyrikan, singkirkan kemaksiatan, singkirkan kelalaian. Yang ketiga, mari kita berusaha mewujudkan amal-amal soleh kita dengan sidqul azimah, tekad yang kuat. Tanpa tekad yang kuat, kita tidak akan pernah bisa mewujudkan amal-amal itu. Jangan cuma sekedar kepingin. Yang keempat, tundukkan syahwat kita, lawan syahwat kita, jangan diturutin, karena nafsu itu suka dengan syahwat, sementara tidak suka dengan kebaikan. Maka tundukkan syahwat tadi supaya dia tunduk sejalan dengan apa yang ada dalam agama kita. Bukan berarti dimatikan, nggak bisa dimatikan, tapi arahkan, tundukkan supaya sejalan dengan aturan syariat ini, sehingga tidak mencelakakan diri kita. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah qina syarra hadzal wabah, qina syarra hadzal wabah, innaka ala kulli syai'in qadir ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha